sukai. Lalu jangan takut. Yang ketiga, perbanyak doa. Itu penting ya. Karena percuma kalau nggak Jangan, pakai ya, jalur betul. langit juga gitu Doa kan. saja, doa saja baru kemudian jangan takut. Oke. Kalau mau promo aja kencengin. Oke, itu untuk pelakunya. Pelakunya. Sekarang untuk regulatornya nih, ini Nah, kan DPRD ada di tengah soalnya nih ya kan. Regulernya, kami Komisi C sudah berkomitmen bahwa sepanjang itu masyarakat berupaya, sepanjang itu kelompok-kelompok tani yang berikhtiar, tentu kami akan mencoba untuk mendampinginya agar tidak sampai kemudian terjadi kenegatifan di kemudian hari. Halo Empower, balik lagi di podcast Suara Rakyat. Masih sama saya Vanhar dan kali ini kalau kamu sadar ya kan, kita sering banget dengar UMKM naik kelas, UMKM go global, UMKM luar biasa gitu kan. Nah, kita bakal kupas tuntas itu. Apakah itu realistis? Atau ya dia cuma slogan manis aja. Nah, barengan sama Vanhar sudah ada anggota Komisi C DPRD Jawa Timur, Mas Asari. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Mas, baik ya. ya. Nah, kita ngomongin soal UMKM nih, Mas. Kita pasti Mas Asari juga sering dengar kan, tiba-tiba muncul UMKM naik kelas, UMKM mendunia. Itu slogan beneran atau cuman bisa dimunculkan atau hanya gimana Mas? Ya, terima kasih. Selamat siang, selamat sore bagi mungkin daerah lain yang sore ya. Iya. Dan itu selamat pagi karena semangat harus dijaga sejak pagi. Pagi gitu ya Mas. Terima kasih. Soal UMKM yang harus naik kelas, menurut saya harus. Oke. Apakah itu slogan atau memang peluang naik kelas? Peluang naik kelas? Bisa sebenarnya. Sangat bisa. Kalau di Jawa Timur kondisi realnya seperti apa Mas? Jadi Jawa Timur itu banyak sekali UMKM yang sudah banyak yang melakukan percepatan. Oke. Sehingga sampai ekspor luar negeri loh. Oh ya? Wow. Ada juga yang ya masih pemula, merangkak naik, ya ada begitu, macam-macam lah. Macam-macam. Jadi kondisi real sebenarnya pelaku UMKM di Jawa Timur itu macam-macam gitu Ya. kan. Yang struggling, tapi kondisi ekonomi kan lagi nggak stabil nih Mas. Ada sambatan-sambatan nggak? Banyak. Kan gimana mereka bisa naik kelas kalau mereka masih struggling? Betul. Banyak sekali ketika kita melakukan turun ke bawah. Kalau di Provinsi Jawa Timur ada namanya program reses ya. Oke. Reses itu para anggota itu turun ke masyarakat, lalu serap aspirasi. Nah, di serap aspirasi itulah kemudian banyak sekali masyarakat yang memang menyampaikan aspirasinya kepada anggota DPR untuk bisa kegiatan UMKM-nya bisa dimaksimalkan. Bisa di boosting gitu ya? Betul. Oke. Banyak sekali kendala, terutama yang paling banyak itu kaitan dengan permodalan. Aduh, permodalan. Oke. Jadi permodalan ini ibarat trending topik itu pertama. Masalah fundamental soalnya Mas. Itu masalah yang esensial tuh. Baru kemudian yang kedua soal pemasaran. Oke. Kemudian soal jaringan, banyak hal lah. Apa itu jadi hambatan utama kalau kita ngomong permodalan? Untuk mereka bisa naik kelas, untuk mereka bisa take off kalau kata anak-anak startup, apakah permodalan itu jadi hambatan utama atau sebenarnya ada masalah lain sih Mas? Sebetulnya sih enggak juga ya. Modal itu menurut saya sangat mudah sekali diakses ya. Gimana misalnya Mas? Memang kita mungkin karena pengetahuan atau informasi yang keterbatasan kita ya. Atau mungkin terlalu banyak sibuk yang lain sehingga banyak potensi, banyak peluang yang mestinya bisa kita ambil. Contoh misalnya, pemerintah provinsi hadir lewat Dinas Koperasi dan UMKM. Oke. Di situ juga menyiapkan permodalan untuk koperasi. Ada? Ada. Wow, ini informasi menarik nih Empower. Betul. Ada juga untuk anggota koperasi. Oke. Betul. Termasuk ada namanya koperasi pondok pesantren bagi yang sekolahnya di pondok. Bagi yang mondok juga ada koperasinya di situ. Nah, termasuk Bank BUMD kita, Bank Jatim itu menyediakan permodalan bagi UMKM. Sebenarnya harusnya permodalan bukan jadi hambatan kalau kayak gini. Tapi memang ya mungkin keterbatasan kita, kurang sosialisasi juga dari pemerintah sehingga ada ya kurang klik aja kita ini, kurang klik aja. Jadi sebenarnya aksesnya sudah ada, cuman mungkin informasinya belum nyampe. Betul. Jadi sebenarnya berarti kalau kayak gitu Vanhar boleh bilang hambatannya bukan permodalannya, tapi informasinya. Informasi.
Oke. Maka kita kalau turun ke bawah ke masyarakat menyampaikan bahwa kalau soal permodalan bisa diakses lewat Bank Jatim, beda lewat dinas ekonomi, dinas Koperasi UMKM. koperasi. Oke. Sehingga orang sudah paham, oh berarti kita dipermudah ya sama provinsi ya. Gitu. Oke, jadi sebenarnya akses informasinya aja yang belum nyampe nih Pak Mawar. Hambatannya berarti kalau menurut Mas Asari bukan itu, tapi apa dong kalau begitu? Tinggi apa ya, kemauan untuk melakukan pendekatan aja ke Bank Jatim maupun ke dinas koperasi. Nggak boleh manja berarti ya? Semangat bos, Jawa Timur itu. Iyalah. Arek Surabaya iya. Nah, pelaku UMKM juga nggak boleh cuma duduk anteng nunggu mana modalnya gitu, nggak Ya, boleh. betul. Harus semangat kalau kata Mas Ari tadi, semangat bos gitu kan. Oke, berarti kendalanya ada di situ. Regulasi aman Mas ya untuk support UMKM? Aman. Bahkan Komisi C itu sudah bersepakat kalau ada UMKM yang mulai maju, Aha. tetapi kemudian dihambat oleh pihak lain, kita siap untuk di depan sendiri untuk membela mereka. Loh. Contoh misalnya, Sangar loh ini. kita punya produksi pupuk. Oke. Kan UMKM itu ada yang macam-macam pupuk. Tapi ketika kita dipakai sebelah tetangga lalu diperkarakan. Iya. Nah, ini kita bantu untuk advokasi mereka. Oke. Kita dudukkan apa problemnya, apa kendalanya, apa sih yang dilanggar gitu. Aha. Tidak semata-mata orang mau berkembang kemudian tiba-tiba langsung lu melanggar. Nah, kan Padahal gitu belum juga. tentu kan? Betul. Iya, iya. Nah, kita Komisi C itu sudah bersepakat bahwa kita akan backup bantu UMKM untuk mengembangkan usahanya. Nggak usah takut-takut. Nah, Nah, ini begitu. loh. Ini luar biasa banget. Ini berarti teman-teman Komisi C ini luar biasa loh. Bahkan siap jadi backing dalam sisi positif Iya, maksudnya. Bukan backing negatif ya Pak. Bukan, tapi backing yang dalam makna positif ketika kamu punya UMKM, kamu dapat gangguan, kamu sambat. Backup Iya. penuh. Backup penuh karena memang komitmen juga dari teman-teman Iya. Komisi C ya. Wow. Kalau kita bicara soal area ya sekarang Mas Asari ya. Daerah-daerah mana? Atau di dapil Mas Asari sendiri deh, Madiun Nganjuk ya. Ya, Madiun Nganjuk. Ada gak sih UMKM-nya yang sudah kelihatan, ini pasti mau take off nih. Abis ini naik kelas nih dia. Sementara yang saya turun ke bawah hasil dari beberapa kali pertemuan dengan warga, dengan masyarakat, masih standar ya. Oke. Masih di situ, terutama di Kota Madiun nih. Kota Madiun itu sebetulnya udah naik kelas nih. Karena banyak pengunjung, kemudian kotanya udah mulai naik. Iya. Ya, banyak hotel, kemudian banyak buat orang kalau di kereta itu transit di situ. Sehingga perekonomiannya maju nih. Oke. Nah, maka saya kira ini tanda-tanda kita bisa naik kelas nih. Oke, ketika perekonomian mulai hidup, memang bener. Lebaran kemarin Vanar kebetulan main ke Madiun, Mas. Oke, iya. Main aja sih sebenarnya saya nggak punya keluarga di sana, Iya, cuman iya. lagi gabut, jalan-jalan. Rame banget, Iya. rame banget dan yang jualan juga udah macem-macem. Iya. Itu tanda bahwa di sekitaran situ UMKM-nya, wah, bentar lagi bisa naik nih. Betul. Langkah-langkah apa yang udah dilakukan, Mas, untuk mempersiapkan itu? Pertama kaitan dengan menuju kepada naik kelas, itu tandanya yang pertama itu keramaian dapat. Oke. Yang kedua kalau udah rame tentu disukai. Ya, balik lagi. Balik lagi. Oke. Nah tinggal mengemas saja siapa yang mau dihadirkan untuk benar-benar itu menjadi take off. Kayak kemarin di Madiun ada namanya Aspirasi Run. Oke. Itu TikToker, kemudian siapa itu? Selebgram gitu? Ya, selebgram, Oke. lupa saya namanya. Itu udah mulai tuh makan di sini udah enak banget gitu. Itu lumayan tuh. Wih. Senang nih. Iya. Berarti sudah mulai tanda-tandanya ini sudah ada, tinggal di backup tadi ya. Betul. Keluhan sudah mulai muncul nggak Mas dari pelaku-pelaku UMKM? Kan biasanya gitu ya, relevansinya adalah ketika tempat itu mulai rame, UMKM-nya mulai tumbuh, gangguan mulai muncul. Sudah mulai ada sambatan-sambatan gitu nggak Mas? Ya sambatannya begitu. Balik lagi, Mas, kami ini bersyukur, terima kasih, alhamdulillah hari ini kita jualan pernik-pernik ini sehari sudah 1.000. Oke. Terus masalahnya di mana? Permintaan banyak, kita butuh modal nih. Ya. Balik lagi ke situ. Oke. Kalau bicara modal, jangan-jangan nih, mereka sebenarnya tahu informasinya, tapi mau datang ke banknya itu takut. Bisa jadi. Apakah sudah ada arahan dari untuk teman-teman Komisi C ke Bank Jatim? Ayo jemput bola, bro. Gitu. Ada nggak? Ya, beberapa kali rapat dengan Bank Jatim, kita meminta untuk sering-sering mengadakan
sosialisasi Oke. bahwa program Bank Jatim itu loh ada mulai 0 sampai 1 juta. Oke. Namanya mikro, namanya kur mikro. Kur mikro. Ada yang 1 juta sampai 10 juta, ini kur mikro, sangat kecil sekali. Tanpa jaminan itu aman. Tanpa jaminan Tanpa aman. jaminan. Daripada kamu pinjol ya Mawar, ini serius nih. Nah, betul. Daripada kamu pinjol di Bank Jatim itu sudah ada istilahnya kur mikro. Dari maksimal limitnya 1 juta. 10 juta. 10 juta. Lu ya kan? Minimalnya 10 juta. Maksimalnya 10 juta. Ini kan berarti kan daripada kamu pinjol, datamu nggak aman, bukankah lebih baik kalau kamu datang aja ke Bank Jatim. Jangan nunggu merekanya datang ke kamu. Bisa jadi ada hambatan-hambatan yang belum sempet gitu kan. Kamulah coba datang. Karena kalau kata Mas Asari tadi, kalau kamunya nggak gerak lah yo susah gitu kan. Ya memang harus ikhtiar, harus gerak. Itu dia. Nggak bisa, oke lah mungkin memang aksesnya nggak ada. Tapi bukan berarti kamu harus berdiam diri, berubah, maju. Karena katanya mau take off. Ya, masa diem-diem baik gitu kan. Betul. Padahal masih punya banyak pertanyaan buat Mas Asari. Kamu jangan kemana-mana Empower. Stay terus di episode ini di podcast Suara Rakyat barengan sama Fanhar dan juga Mas Asari. Balik lagi di podcast Suara Rakyat masih barengan sama Fanhar dan Mas Asari Empower. Tadi kan kita sudah bicara tantangannya yang ternyata tantangannya modal. Yang padahal itu harusnya bukan jadi tantangan gitu kan. Nah, sekarang kan ketika kita bilang Bank Jatim punya kredit murah gitu kan, berbunga rendah, habis gitu koperasi UMKM dinas juga punya anggaran itu. Ini kan otomatis asalnya dari anggaran daerah. Oke. Porsi anggaran daerahnya seberapa besar sih Mas? Oke. Jadi ini sangat berkaitan dengan komposisi pendapatan dan belanja daerah. Oke. Ya kan? Pendapatan tentu dari masyarakat termasuk pajak salah satunya. Untuk apa? Program. Program apa itu? Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Tentu kesejahteraan ini banyak sekali unsurnya, termasuk bagaimana caranya sejahtera melalui UMKM. Itu betul. Usaha mikro, kecil, menengah. Ya. Nah, negara, pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah hadir di situ dengan mengalokasikan beberapa masyarakat Jawa Timur untuk kalau punya usaha nggak usah sungkan-sungkan menyampaikan. Kita akan bantu. Aksesnya ada, alokasinya ada gitu kan. Udah dialokasikan. Loh, bahkan sudah dialokasikan di koperasi itu. Cuman mohon maaf ya, angkanya saya nggak bisa detail karena harus 36 dinas ini. Saya harus buka dulu. Banyak ya. Ada 36 OPD dan harus cari satu-satu. Tapi yang jelas porsinya cukup besar ya. Cukup besar untuk masyarakat Jawa Timur yang bagi mulai pemula hingga menengah sampai mau take off nih. Ya. Wih, berarti sampai jelang dia jadi besar pun masih bisa dapat ya? Betul. Wow. Masih diberikan akses. Wow, ini luar biasa banget. Ini berarti kan kalau kita bicara Provinsi Jawa Timur nih ya Mawar. Eksekutif dan legislatif sudah kompak. Tinggal kamunya kayak gimana, tinggal kamunya punya semangat juang yang tinggi atau enggak sih ya. Karena balik lagi kalau sudah disupport sama eksekutif, legislatifnya juga udah sinkron, kamunya kayak gimana gitu kan. Betul. Nah, tapi kalau kita bicara untuk setelah porsi anggaran, biasanya kan dialokasikan lewat program. Seringnya nih Mas, seringnya programnya itu tumpang tindih. Program A, kok sama kayak program B. Atau tahun ini program A, kebetulan tahun depan ganti kepala dinasnya diganti programnya. Banyak nggak yang kayak gitu? Ya, memang kita akui beberapa program memang bukan tumpang tindih ya, tapi beriringan. Oh, beriringan. Sama tapi beda tapi sama. Beda tapi sama. Oke. Misalnya begini, dinas perindustrian dengan UMKM. Ini kalau tentang sosialisasi usaha kan sama. Ya. Perindustrian agar semua usaha gitu kan. UMKM juga begitu, semua harus usaha. Kan ini sama sebetulnya. Tapi beda. Ini untuk UMKM, ini yang perindustrian. Ini yang kadang masyarakat mungkin tafsirnya agak nggak tepat ya. Iya. Nah ini kemudian kenapa kok bisa begitu ya? Karena mereka punya program. Tapi kalau semua untuk meningkatkan usaha masyarakat, dua-duanya iya. Mereka juga meningkatkan, ini juga meningkatkan. Target marketnya beda. Gitu. Jadi hati-hati, kadang memang kesannya sama gitu kan. Tapi yang ini dari Dinas Perindustrian, dia dikhususkan untuk industri. Yang ini untuk UMKM. Tujuannya apa? Ya sama-sama bantuan gitu kan. Jadi sebenarnya bukan tumpang tindih ya. Kalau yang perlu diperbaiki ada nggak Mas catatan teman-teman DPR? Ya tentu perbaikan yang menurut saya itu adalah sinergi antara Dinas UMKM, Dinas Perindustrian,
biro perekonomian, kaitan dengan ekonomi ya, kaitan dengan usaha, maka harus duduk bareng nih. Caranya agar kira-kira bukan kata Mas tadi itu mentende, nggak sampai terjadi nih. Semoga enggak ya. Ini harus duduk bareng nih. Karena kalau nggak duduk bareng itu memang beda meskipun sama. Tapi harus duduk bareng agar kiranya segmen itu bisa sesuai dengan harapannya. Bagi industri ini kelasnya kelas industri perumahan, industri rumah atau sudah mulai meningkat dan begitu. UMKM ini bisa nggak menjadi industri rumah tangga, kan mesti sambungnya nih. Biro sebagai kontrol regulasi ini udah naungi dua hal apa belum? Jangan-jangan hanya ngurusi UMKM. Nah, ketika masuk ke ini sudah perusahaan. Nah, udah beda kan lagi nih, udah dilepas gitu kan, bahaya. Itu kan kalau kita bilang sinergi antar OPD. OPD dengan BUMD, apakah mereka sebenarnya memungkinkan untuk sinkron untuk program yang pro UMKM ini, kredit dengan bunga rendah misalnya? Kalau BUMD dengan pemerintah tentu berbeda ya. Berbedanya apa? Pemerintah ini nggak boleh berbisnis. BUMD ya memang harus bisnis, ya kan? Maka menurut saya adalah OPD ini hanya kaitan dengan menangani BUMD. OPD hanya sebagai pembina. Karena controlling sekaligus regulatornya kan di pemerintah ya. Di dalam hal ini Biro Perekonomian. Nah maka controllingnya itu mestinya BUMD juga dikontrol langsung oleh Biro Perekonomian. Dan itu berkala. Kebetulan saya pernah dengar cerita gini nih Mas Asari. Kebetulan sinkron banget dan saya pernah dengar kebetulan teman saya sendiri gitu kan. Dia pengajuan kredit. Dia kalau saya tidak salah ingat petani. Dia petani, dia mau pengajuan kredit ke bank daerah. Dia perlu surat kayak semacam rekomendasi dari OPD terkait. Nggak keluar-keluar Mas. Nah kalau kayak gitu gimana kasusnya? Yang saya tahu usaha rakyat nggak ada kok yang sampai ke pemerintah. Butuh surat rekomendasi kayak surat keterangan bahwa kamu petani binaan, kamu poktan gitu loh. Oh mungkin kalau dia mengakses program pemerintah mungkin iya. Tapi sepengetahuan saya Bank Jatim kalau punya usaha nggak sampai. Poktan nggak sampai gitu ya? Kalau poktan iya, karena poktan harus berizin kan. Nah itu dia. Maka kita harus bedakan ini. Mana yang poktan, kalau poktan mengakses program pemerintah tentu harus punya izin dong. Nah kalau misalnya usaha mandiri misalnya mau buat kreativitas kayak aksesoris nggak usah pakai ini. Tetapi memang bank-bank sekarang itu untuk meyakinkan dirinya bahwa diakui oleh negara dan ini legal, kan khawatirnya kan tidak legal. Rawan lagi ya kan, masalah lagi gitu bank kan. Biasanya memang menggunakan syarat itu untuk memberikan bantuan, memberikan kredit kepada UMKM itu. Nah tapi suratnya nggak keluar-keluar dari OPD-nya. Nah ini kan berarti kan nggak sinkron ya Mas. Ya memang beberapa kendala memang kayak itu ya. Tapi nggak apa-apa kalau masyarakat ada kendala begitu disampaikan aja. Harus butuh di dinas mana nggak apa-apa kita coba akan lakukan pendampingan sehingga masyarakat bisa benar-benar maju dalam usahanya. Jadi siap di backing secara positif backing positif Empower. Jadi siap di backing secara positif oleh teman-teman Komisi C. Ketika kamu UMKM dan kamu punya masalah di lapangan, nggak perlu sungkan, langsung DM aja, langsung DM di TikToknya juga boleh ya, di TikToknya Mas Asari. Betul, Instagramnya juga boleh. Di IG juga boleh. Jatim. Mas Ari Jatim loh, luar biasa banget. Ketika sekarang kita bicara peran Komisi C untuk pengawasan anggarannya, mekanismenya gimana Mas untuk mengawasi supaya anggaran untuk program UMKM ini benar-benar ke UMKM, nggak bocor kemana-mana gitu. Setiap tahun itu kurang lebih ada 4 kali. 3 bulan sekali ya. Itu bertemu dengan dinas terkait. Karena di kami ada 36 dinas. Banyak sekali, paling banyak. Paling dari itu C. Nah, pertemuan pertama kaitan dengan rencana dia mau belanja apa, program apa. Yang kedua kaitan dengan evaluasi program. Di triwulan ini, semester ini sudah jalan apa belum. Baru kemudian dia melaporkan, Pak, para Bapak Ibu sekalian, kita sudah sampai di sini. Gitu ya, lapor ya. Betul. Sudah di titik ini gitu ya. Baru kemudian yang terakhir ini kaitan dengan pelaporan seluruh setahun. You sesuai target enggak? Kalau enggak, coba dievaluasi programmu bener enggak? Kalau lu benar-benar nggak nyampe, jangan dong buat program kayak gitu. Itu dia, karena kalau belum nyampe ya baiknya kamu evaluasi dulu yang sebelum. So far ini memang belum akhir tahun Mas ya, tapi proyeksinya seperti apa? Ini alhamdulillah sudah rata-rata di angka 33%, di atas 30 lah. Serapan untuk UMKM-nya jalan ya?
Yang nggak jalan itu masih 33%. Berarti kan masih ada yang sebenarnya bisa dimaksimalkan. Bisa. Kendalanya sudah dapat nggak Mas? Apa misalnya kendalanya? Memang anggaran kita ini kan apa ya? Jadi begini, untuk program Januari Maret ini pajaknya kan juga Januari Maret. Iya. Ketika kita kasih ke dinas ini, sebagian kan belum dapat karena ini belum lengkap ini Oke. pendapatannya ini. Maka kemungkinan ada di situnya keterlambatan itu. Tapi saya yakin kita udah menetapkan target pendapatan juga target belanja. Ini kalau setahun insya Allah beres lah. Oke. Tinggal soal teknis aja, timingnya aja. Oh ini belum bisa dilihat utuh karena memang ya kita masih tunggu timing yang pas gitu kan. Timing pendapatan itu kan kadang orang pada pajak itu kan ada yang bulan semua Januari, Iya. ada yang Februari, ada yang yang- kemudian Januari Februari nggak dapat sama sekali. Dibiarin. Dapatnya di bulan Maret. Baru dilaporin gitu kan. Ah. Oke, tapi so far anggaran aman Mas ya, Aman. potensi itu. Aman. Nggak bisa dimain-mainin, nggak bisa Ya. ditekuk-tekukin. Ya. Kan saya sempat Insya dengar Allah, cerita disembunyikan supaya nggak dipakai untuk kerja beneran, anggaran-anggaran gitu tuh disembunyikan. Ada cerita dari tempat lain, di Jatim nggak ada toh Mas? Ya, kalau program itu kalau nggak terserap, itu namanya masuk ke silpa. Ya. Sisa anggaran tahun lalu, misalnya 2023 kemarin udah habis contoh misalnya, kita udah membelanjakan gaji pegawai Ya. sebanyak 1.000 orang misalnya, total kemudian 3 miliar misalnya. Nah, karena dari 1.000 orang ini ada 20 yang haji, ada 100 yang cuti. Ini berarti kan ada gaji yang nggak terbayarkan, Betul. maka nggak terserap. Nah ini yang dinamakan dengan silpa. Ngomong-ngomong soal silpa, saya bahas sedikit Mas ya. Ada urban legend. Kenapa saya bilang urban legend? Karena saya nggak pernah tahu ini benar atau enggak. Betul. Kalau misalkan program itu jadi silpa, tahun depan budgetnya dikurangi. Bener tak Mas? Nggak juga. Berarti ini mitos aja berarti ya? Ya. Oke. Bisa jadi malah ditambahin di perubahan. Oke. Ini kita awalnya bahas UMKM loh, berkembang ke arah silpa. Karena saya jadi Menarik memang, penasaran. pendapatan ini. Iya, Benar, ya. karena saya jadi penasarannya itu ada yang bilang, wah ini harus dihabisin, nggak tahu buat apa. Karena kalau nggak habis tahun depan anggarannya turun. Ternyata enggak. Nggak juga. Kalau bagus, support Pak. Tapi kalau Oke. enggak kita evaluasi dong. Apalagi kalau buat UMKM pasti disupport ya. Support lah untuk usaha masyarakat. Oke. Saya jadi banyak pertanyaan lagi nih soal UMKM, tapi nanti dulu Mas Asari. Jangan kemana-mana Empower, kamu stay terus di episode ini di podcast Suara Rakyat barengan sama Vandar dan juga Mas Asari. Baik lagi di podcast Suara Rakyat Empower, masih barengan sama Vandar dan juga Mas Asari gitu kan. Kalau tadi kita bicara pelaku UMKM-nya juga harus effortnya luar biasa. Tapi kan kadang itu nggak cukup Mas. Ada yang namanya regulasi, ada yang namanya akses pasar, pendampingan juga. Dari 3 hal ini, sudah oke kah di Jawa Timur Mas? Ya, saya kira pemerintah sudah menyediakan banyak regulasi kaitan dengan tata cara sekaligus membuat masyarakat itu bisa berupaya lebih maju lagi. Nah, regulasi kita memang mendorong agar masyarakat ini berupaya agar menjadi mandiri. Oke. Dengan cara apa? Sekarang itu semuanya dibuka secara luas. Pemerintah juga menyediakan akses usaha, permodalan maupun pelatihan-pelatihan. Pelatihan ini banyak lagi Mas, ada lagi ya Dinas Ketenagakerjaan. Itu mulai pelatihan menjahit, pelatihan bengkel. Wih, lengkap loh. Iya, kemudian ada memasak bagi ibu-ibu, anak-anak muda itu, Iya. cewek-cewek apa itu. Termasuk digital marketing. Ini sudah banyak sekali di sana. Nah, tinggal kalau ini udah aktif, maka ada menimbulkan ketertarikan lalu soal permodalan balik lagi. Nah, itu kan beda cerita gitu kan. Iya, Kalau iya, udah iya. seneng nih, Ah. kemudian ada hambatan-hambatan tertentu, maka bisa disuntik lewat permodalan. Tadi udah saya di segmen apa tadi ya? Yang sebelumnya gitu Betul. kan. Kalau kita bicara akses pasar nih Mas. Sudah dibukakan nggak sama? Kalau tadi kan pelatihannya nih, dipersiapkan dulu nih. Iya. Setelah selesai, nah kadang mereka tuh nggak tahu jualannya mau kemana Mas. Iya. Gitu kan. Di Jawa Timur ada namanya Expo bagi UMKM. Kalau nggak salah tempatnya di mana itu Surabaya, di pusatnya ada namanya Expo Pemuda. Oke. Itu mulai dari kreativitas pemuda handicraft, lalu kemudian ada lagi aksesoris, kaos, banyak sekali di sana. Nah itu dibuka waktu itu Pak Emil ya, wakil gubernur yang meresmikan. Ini namanya Expo Kreativitas Pemuda di sana. Itu saya kira menjadi tempat untuk menjadi distributor baru bagi pemula yang bingung
ini kemana aku jual ya? Coba aku pasarkan di situ deh. Rame nggak tapi Mas? Jangan-jangan dikasih akses pasar, nah dia nggak rame kan Betul. sama aja Ya, Mas. ini aku belum cek ya. Oke. Belum cek lapangan apakah di sana rame, pengunjungnya berapa, belum aku cek sana ya. Oke. Coba deh nanti kalau ada kesempatan kita coba cek ke sana. Iya, karena kan gini, ketika kita beri akses pasarnya, tapi akses pasar yang sepi kan sama aja Mas. Iya. Itu berat juga gitu kan. Betul. Tapi begini, jangan putus asa menurut saya. Oke. Media sosial itu sangat membantu untuk menjadi bagian pasar yang tak terbatas dan tak terhingga. Iya, Iya kan? jualannya lewat sosmed ya. Lewat sosmed. Itu pelatihan kayak gitu pernah nggak sih Mas sebenarnya? Ada sangat banyak sekali, termasuk saya nih. Kegiatan saya di Nganjuk itu salah satunya sudah anak-anak muda di umuran 17 sampai 23 tahun. Itu kita ajari tentang digital marketing. Oke. Iya. Wow. Dia mulai kapan hari itu ada namanya sarung Nganjuk. Ada kopiah. Banyak sekali itu. Item-item dari anak-anak muda Nganjuk. Betul. Terus ada lagi yang jamu, mulai jamu beras kencur, Wah, biasa lah ya. oke. Itu bisa kita ini kan, kita push, kita dijadikan sebagai objek yang kita jual. Ini gimana potensinya Mas? Saya jadi tertarik karena ini kan binaannya Mas Asari sendiri iya, gitu kan. iya. Potensi mereka seperti apa Mas? Ketika anak-anak muda ini jualannya agak anti mainstream loh Empower. Saya kira kalau anak-anak muda itu jualannya mereka akan jadi konten kreator. Enggak dong, kok sarung ya kan? Iya. Kopiah, jamu tradisional, beras kencur. Ini kayak jarang. Ini sisi yang saya nggak kira ada anak muda yang mau garap sektor itu loh. Iya. Ada lagi yang Ada lagi yang mulai lagi yang paling banyak itu yang ini ya, makanan-makanan minuman yang tradisional di sana. Oke. Mulai beras kencur, mulai temulawak. Wah, enak banget itu. Enak banget. Wow. Nah, kita di posko saya itu di kantor di Nganjuk udah kita siapin ruangan khusus untuk para kaum muda yang mau membranding dirinya, produknya itu untuk kita naikkan menjadi bagian promosi dari laman kita. Wow, luar biasa. Saya Jadi, juga akan membawa mereka nih. Ngeri, Ini produknya ngeri. orang Nganjuk begitu. Keren banget loh ini. Jadi Mas Asari ini bukan cuma anggota DPRD Jatim aja, tapi juga bisnis inkubator loh. Ada ruang untuk anak-anak muda di dapilnya Mas Asari Yeah. di Madiun dan Nganjuk ya. Untuk ayo berkreasi. Pemilihan produknya juga dibantu atau mereka? Mereka sendiri dong. Mereka kan kita ini yang sangat saya banggakan itu. Oke. Ketika saya menyampaikan di media saya, Oke. saya Mas Azhari membuka peserta digital marketing. Saya batasi 50, yang daftar 150. Astaga, banyak banget loh itu. Ini kan berarti kan sebenarnya semangat untuk anak-anak muda ini jadi UMKM yang bisa take off ini luar biasa. Luar biasa. Akhirnya kita tahap nih, tahap 1. Oke. Nah, tahap 2. Iya, iya. Karena kalau pelatihan 150 orang kan enggak fokus. Wah betul, kebanyakan dong. Itu luar Oke. biasa peminatnya. Ngeri banget, keren banget loh. Jadi ternyata peminatnya pun banyak gitu Banyak, kan. banyak Dan saya jadi penasaran kenapa mereka milih sektornya kayak jamu tradisional Mas. Ya mungkin ini kali ya. Aku juga nggak tahu apa alasannya yang paling dia sampaikan ke saya, kenapa itu? Pak, di sini sumbernya ada. Kan bahan bakunya di sana banyak desa-desa itu. Jadi nggak beli. Oke. Ya kan punya dirinya, kadang apalagi di daerah sawahan ya, kita sawahan ada kecamatan Ngetos itu yang pegunungan. Itu banyak itu mulai jahe, cengkeh itu mereka ramu sendiri itu. Berarti ini juga semacam pesan buat kamu yang denger nih Empower, kamu yang nonton gitu kan. Coba kamu lihat sekitar kamu dulu. Coba kamu Ya. toleh kiri kanan kamu dulu. Siapa Ya. tahu di situ ada peluang. Kamu Ya. bisa bikin bisnis gitu nggak sih Betul, Mas? betul. Saya jadi terinspirasi dari cerita Mas Asari nih. Karena ternyata ya kamu nggak usah mikir daki-daki kalau kata orang Ya. Jawa. Toleh kiri kanan dulu aja. Dicoba. Nah itu dia. Boleh nggak ada success story-nya nggak Mas? Mereka yang awalnya malu-malu terus jadi boom gede gitu kan. Ya. Siapa tahu bisa menginspirasi Ya. gitu kan. Beberapa memang karena jujur saja ya, ini tim saya itu banyak sekali yang umurnya rate 35 sampai turun ya, 35 maksimal nih. Oke. Itu di angka 18 sampai 35. Wow, anak-anak muda semua nih. Betul, itu Oke. paling banyak di kaum muda. Itu saya sampaikan, lu pengennya apa sih? Gitu. Ada yang malu, sungkan saya malu gitu. Ternyata besoknya dia bilang, Mas gimana kalau usaha ini ya? Lu tertarik nih. Artinya bahwa mereka ini harus ada triggernya. Oke. Nah, kita ambil triggernya agar mereka bisa meluapkan potensinya. Ada yang, Mas aku nggak punya apa-apa nih, aku hanya punya ini. Bisa nggak kamu jual baju? Baju dari mana? Coba ngomong, baju ini bagus, ini cakep, ini untuk ini. Bisa nggak?
Kita latih bisa kok. Jadi memang mereka butuh trigger ya, butuh dorongan supaya ini loh ternyata bisa jadi nggak kepikiran awalnya. Nah kalau kayak gitu komitmen dari teman-teman DPRD khususnya Komisi C gimana tuh kalau kayak gitu Mas? Nah kalau sudah tumbuh, berkembang, lalu potensinya semua banyak yang berupaya, berusaha, berikhtiar, kita tinggal mengelola sekaligus memayungi mereka agar mereka itu tumbuh besar dan mandiri sesuai ending dari visinya Gubernur Provinsi Jawa Timur. Selama ini senyampang pengalaman Mas Asari, ada nggak yang kebentur regulasi? Ada beberapa sih, contoh yang saya sering temui itu adalah soal kaitan dengan pupuk. Pupuk ya, oke. Masyarakat ini mau buat pupuk, tapi karena pupuk ini berizin, kemudian harus melalui lab kedokteran, itu kan harus lama itu. Lama banget, betul. Nah sedangkan pupuk subsidi sekarang lagi langka. Nah mereka maunya sih kalau menunggu lama, mereka untuk mengelola sendiri. Tapi ternyata kita udah dapet dan maju, macam-macam lah yang datang. Ini izinnya gimana, nah ini yang kemudian menjadi PR kita semua untuk memikirkan bagaimana UMKM orang kelompok tani yang maju ini kita support lindungi dengan regulasi. Soal pupuk ini jadi menarik, UMKM pupuk ya Mas, karena saya pernah dengar cerita, itu ya sama kasusnya, dia pupuk subsidi langka, dia create sendiri, yang datang macam-macam. Nah kalau kayak gitu gimana solusinya Mas? Nah maka menurut saya, para UMKM atau mungkin kelompok yang mengelola ini segera undang dinas. Biar difasilitasi? Fasilitasi dinas. Okay. Yang kedua, secara pendampingan itu mereka juga tidak ngawur, ini juga ada pendampingan. Soal di situ ada kekurangan, kemudian ada syarat-syarat, kita bicarakan aja. Nah, kalau negara hadir melalui dinas, maka tentu ini dalam konteks pembinaan. Bukan lagi nih untuk dirinya sendiri, tapi pembinaan. Syukur-syukur kalau besar negara bisa ambil untuk mengurangi angka subsidi pupuk yang kurang, kan begitu. Oke. Jadi kalau kamu misalkan yang nonton episode ini ya, kebetulan punya UMKM pupuk, punya masalah yang sama, coba undang dinas ya Mas ya? Undang dinas, ajak ngobrol dinas. Pasti akan dibantu ya? Dibantu, dibina, bahkan kalau perlu disupport. Oke, dan teman-teman Komisi C punya komitmen untuk jaga itu? Jaga itu, kalau saat ini ada UMKM yang punya potensi bagus, kreativitas yang menarik, tentu ini untuk mengurangi angka kelangkaan soal pupuk ya. Saya kira ini perlu support kok. Karena memang sekarang lagi langka nggak sih Mas pupuk subsidi itu? Ya sebagian daerah langka. Oke. Sebagian daerah terpenuhi ya karena mungkin yang dekat-dekat dengan ya Jakarta, Kalimantan, Jawa Timur, beberapa daerah langka. Di Nganjuk aja punya dapil saya kemarin saya turun menyampaikan Pak ini kita butuh bantuan pupuk. Gitu kan. Ya kayak gitu-gitu. Masih langka, masih ini, masih perlu, masih kurang. Gitu. Pernah ngobrol nggak Mas sama Dinas Pertanian soal ini? Ini lu banyak, di Nganjuk ini banyak orang UMKM pupuk nih. Tolong difasilitasi, pernah nggak ngobrol gitu Sudah, Mas? sudah saya sampaikan ke dinasnya, bahkan tim kita udah ngomong dengan pihak dinas bahwa menyampaikan informasi di sana ada produksi. Di sana ada orang mulai berikhtiar agar mengurangi sekaligus bisa menjadi bagian solusi atas kekurangan pupuk ini. Bisa nggak disupervisi, bisa nggak dibina, bisa nggak dilakukan pendampingan agar kiranya mereka itu nggak patah putus asa. Iya, karena kan potensinya luar biasa. Betul, Mas. harus tumbuh berkembang. Iya. Follow up-nya aman tapi Mas ya? Ya, beberapa dinas sih ada yang sana cek, udah mulai pembinaan gitu. Tapi ini kan baru, aku belum cek lagi berkembang kayak apa ya. Semoga aman ya, karena ada kekhawatiran dari Vanar yang ya gimana ya, mau nggak mikir negatif itu susah Mas, nggak punten. Tapi kan biasa aja, habis dilapori gitu kan, ya wis lah nanti aja lah gitu. Sik banyak kerjaan lah. Nah, yang kayak gini-gini nih loh Mas, dorongnya itu gimana biasa yang dilakukan teman-teman DPRD? Kalau dinas yang tanda kutip agak lemot atau lambat, biasanya kita hearing atau kita langsung turun ke dinas. Apa kendalanya? Lu kenapa nggak mau ngizinin? Apakah ada syarat yang kurang? Ataukah memang dilarang ini usaha ini? Nah, sampaikan ke masyarakat dong. Jangan kemudian langsung tiba-tiba diem lalu mereka nggak di backup. Kasihan. Saya kalau dilarang ya ngomong dilarang. Jangan bulet kayak gitu kan ya. Karena kan kekhawatirannya seperti itu. Betul. Tapi responnya ketika sudah didatangi langsung kayak gitu mereka
terpacu nggak sih? Ya, ada yang menyampaikan kalau saya terima kasih, ada info, besok kita follow up, begitu. Oke. Ada yang Pak ini nunggu agenda berikutnya yang kita ke sana, ya macam-macam respon lah. Kena rumus Tarsok Pak ya. Iya. Kena rumus Tarsok itu berat banget loh karena kan ini masih satu masalah pupuk karena bisa jadi ada masalah-masalah lain di sektor UMKM yang punya kerumitan yang sama, punya kendala yang sama gitu kan. Atau Mas Asari pernah dengar selain pupuk? Kalau yang lain masih ini ya, masih nggak berarti lah soal gangguan-gangguan itu. Misalnya ada juga yang rokok. Oke. Di mana Nganjuk itu cengkeh, kontribusi cengkeh luar biasa di sana. Oh iya benar. Cengkeh di area Kecamatan Sawan itu banyak sekali. Mau buat rokok yang rokok kreativitas sendiri nih, ya beli ini sendiri, itu udah mulai banyak datang nih. Mas, rokoknya bersihin Kak? Ilegal apa legal? Kayak gitu lah. Oke. Padahal kita untuk pribadi, tapi untuk pribadi kan nggak masalah. Tetapi kalau udah dibagi, ayo join yuk, jadi joinnya kan banyak, tentu ini kan mengandung sirkulasi. Dampak ekonomi ya. Gitu. Oke. Itu yang kemudian memang harus didampingi produsen UMKM masyarakat ini agar kiranya nggak sampai terjadi yang negatif. Oh, nah kalau di sini kalau itu disahkan, dilindungi tentu permodalan hadir, mereka seneng, mereka turut bisa mempromokan, kan jadi kemandirian masyarakat ini. Karena memang kalau nggak disupport kayak gitu ya gimana gitu kan. Harus support itu nggak cuman perkara modal kalau menurut saya. Tapi kalau menurut Mas Asari sendiri gimana? UMKM naik kelas, harusnya idealnya yang harus kita tuju itu titik yang seperti apa? Oke, pertama menurut saya sukai. Lalu jangan takut. Yang ketiga perbanyak doa. Itu penting ya. Karena percuma kalau jangan pakai jalur langit juga gitu doa kan. Doa saja baru kemudian jangan takut. Oke. Kalau mau promo aja kencengin. Oke. Itu untuk pelakunya. Sekarang untuk regulatornya nih. Ini kan DPRD ada di tengah soalnya nih ya kan. Regulatornya kami Komisi C sudah berkomitmen bahwa sepanjang itu masyarakat berupaya, sepanjang itu kelompok-kelompok tani yang berikhtiar, tentu kami akan mencoba untuk mendampinginya agar tidak sampai kemudian terjadi kenegatifan di kemudian hari. Oke, terima kasih. Jadi memang harusnya seperti itu tuh Empower. Jadi kan ketika kita bicara UMKM naik kelas itu tidak hanya satu sektor saja yang terlibat. Ada bagian dari kamunya, pelaku UMKM yang harus punya effort. Ya kan, nggak boleh diem aja gitu kan. Cuman pengen sukses tapi nggak ada gerak ya sama aja gitu kan. Dari sisi pemerintah, nah yang ini juga harus kamu kawal. Nggak bisa kamu lepas gitu aja kan. Betul. Kamu pantau kalau ada yang meleset, kalau ada yang miss kamu laporin. Kamu laporkan langsung ke Mas Asari sama teman-teman DPRD Jatim lainnya. Karena kalau nggak gitu berjalan tanpa kontrol, cuman pasrah ke teman-teman DPRD udah banyak kerjaannya. Perlu support kamu juga Empower. Terima kasih Mas Asari. Udah ngobrol-ngobrol banyak banget soal UMKM. Semoga ini bisa menginspirasi kamu. Kalau yang di dapilnya Mas Asari aja bisa, kenapa kamu enggak Empower? Kamu kalau mau sambat, mau curhat, pokok jangan minta modal ya. Kalau minta modal nanti direkomennya ke Bang Jatim sama Mas Asari. Kamu boleh banget boleh. komentar di episode ini ya Empower. Jangan lupa juga share biar makin banyak yang tahu, makin banyak yang terinspirasi. Subscribe juga jangan lupa dan tombol like jangan lupa dipencet. Fadhar pamit Empower, Mas Asari juga pamit. Terima kasih. Terima kasih, have a good day, bye-bye.